Setiap kali dia membunuh seseorang, dia membawa seorang anak bersamanya. Anak-anak ini semuanya adalah anak-anak musuh, seorang pembunuh profesional papan atas. Dia membunuh tanpa pisau kedua. Satu langkah bisa membunuh 10 orang. Berjalan 100 langkah, tidak ada yang tersisa hidup. Bahkan pendekar pedang terkuat dalam sejarah dia hanya menggunakan satu gerakan untuk mengalahkan pendekar pedang itu. Seorang pria sendiri telah melenyapkan geng tentara. Sejak itu, ia menjadi terkenal di mana-mana. Orang-orang di Gipsy memanggilnya Kuah Hudang. Dang menemukan bayi terbaring di buayan. Dia hendak mencabut pedangnya untuk menghilangkan akarnya, tapi senyum anak itu terlihat begitu cerah. Ternyata kelopaknya jatuh dari pohon ke wajah Dang. Dang hendak meletakkan tangannya, tetapi ketika dia melihatnya, dia menangis tanpa henti. Dang mengembalikan kelopak bunga ke wajahnya. Akhirnya membuat bayi tertawa. Senyum inilah yang benar-benar melelehkan hati Dang yang beku. Itu adalah hal yang sama yang mengubah nasib di antara mereka berdua. Dangka tiba-tiba merasa bahwa kehidupan membunuh dan membunuh membuatnya lelah. Dia tidak ingin menjadi alat untuk membunuh orang lain. Jadi Dangka memutuskan untuk mencuci tangannya dan gantung pedang untuk merawat anak itu. Tetapi begitu mengkhianati organisasi, hanya ada satu cara untuk mati. Orang-orang di organisasi terus-menerus mengirim bawahan untuk berburu Dangka. Tapi orang-orang itu bukan ultimate-nya. Pada akhirnya, semua musuh dikalahkan oleh pedang legendaris yang disebut Tenka. Hari itu, Tenka sedang makan di restoran, dan pemiliknya juga memberikan secangkir teh gratis. Dangge tanpa sepatah kata pun langsung menggunakan sumpit untuk membunuh wanita tua itu. Ternyata wanita tua itu menjadi seorang pembunuh. Dangka berganti pakaian baru lalu membakar yang lama. Lalu bawa dia ke luar negeri bersamanya. Tetapi organisasi tidak meninggalkan Dangka sendirian. Lord Dragon juga memimpin kelompok dan bersumpah untuk menemukan Tenka. Dangka memimpin anak itu untuk membuka toko di kota. Berkat bantuan Ana, Dang tahu cara mencuci pakaian. Di waktu luang, akan mencari teman kulit hitam untuk bermain kartu. Orang-orang di sini sangat ramah. Semua orang masih berkumpul untuk membuat anak itu tertawa, tapi itu tidak berlangsung lama. Kehidupan yang damai rusak lagi. Sekelompok bandit tiba-tiba menyerang pemimpin yang sangat jahat. Dia membuat orang-orang berkumpul. Biarkan dia secara pribadi memilih gadis-gadis cantik, tapi dia pilihlah seseorang yang tidak pernah melihat penampilannya. Standarnya hanya memiliki gigi lurus. Dia akhirnya menemukan seorang wanita dengan gigi yang sangat rata. Tapi orang itu punya keluarga. Pemimpin dengan cepat meminta maaf kepada pasangan itu. Kemudian dia menembak dan membunuh wanita dan suaminya. Pada saat ini, Ana tiba-tiba berpakaian indah muncul di depannya. Dia secara aktif menawarkan diri untuk memeluk pemimpin Ana yang akan menggunakan kecantikan. Sementara pemimpin pergi untuk memandikannya. Akan membalas dendam karena dialah yang membunuh keluarga Ana bertahun-tahun yang lalu. Tapi pemimpinnya tidak bodoh, dia segera mengenali Ana. Itu adalah gadis muda yang hampir dipenjara olehnya tahun itu. Pemimpin memerintahkan bawahannya untuk memegang Ana erat-erat di tempat tidur. Sekali lagi dia berniat mempermalukannya. Pada saat itu, Tenka tiba-tiba melewati jendela. Segera membunuh semua bawahan sekarang pemimpinnya. Tapi hasilnya dihentikan oleh Ana karena Ana ingin membalas dendam secara pribadi. Untuk orang tua, mengambil kesempatan untuk membuka pintu yang diculik pemimpin. Gadis, beruntung 2 orang jatuh tepat di satu tubuh di bawah. Pemimpin yang telah menyelamatkan hidupnya terus melarikan diri. Ana terlatih-tatih mengejarnya. Dia dengan cepat melompat ke atas kudanya. Ana melihat itu dan melemparkan pisaunya. Setelah satu putaran-putaran terakhir, pemimpin jatuh dari kudanya. Akibatnya, orang lain, Ana tidak punya pilihan lain. Harus kembali dan meminta bantuan dari Tenka. Tenka berpikir bahwa kali ini harimau akan kembali ke gunung, pemimpin pasti akan kembali dan membalas dendam dengan sengit. Meskipun Tenka dapat membunuh 10 orang dengan satu pisau. Tapi itu tidak bisa menjamin keselamatan semua orang. Penduduk desa, setelah mengetahui cerita itu, segera menggali senjata mangkuk besar yang telah terkubur di tanah selama bertahun-tahun. Berdiri di depan ribuan tentara yang dipimpin oleh musuh. Tengge tidak mengubah warnanya dan mengeluarkan pisaunya.
Desa tiba-tiba meledak, para bandit dengan cepat dibom dan harus lari keluar. Medan perang tiba-tiba dipenuhi pasir emas, hanya untuk melihat musuh jatuh seperti tunggul. Tapi tidak bisa melihat ada yang menyerang, secara tidak sengaja melihat sosok Tengka. Pemimpin memimpin semua orang untuk mengejar. Hasil kemenangan jatuh di sisi yang salah dari penduduk desa. Satu persatu dipukuli dan harus melarikan diri. Penduduk desa mengira perang sudah berakhir. Tanpa diduga, pemimpin bandit kembali. Yang lebih mengejutkan, Kakak Long juga muncul dengan sekelompok pembunuh. Mereka seperti prajurit sihir. Mengelilingi penduduk desa, Kakak Long memerintahkan untuk membunuh. Tidak bisa mengendalikan satu orang meskipun beberapa bisa melawan dengan senjata. Tapi pembunuh ini cepat dan kuat dalam waktu singkat. Perang berdarah pecah. Pada saat yang paling kritis, Tengka mengambil tindakan untuk melenyapkan para pembunuh. Tapi pemimpinnya sudah menangkap anak itu. Dia sangat langka, Tengka, jika dia menembak, anak itu akan kehilangan nyawanya. Tengge tidak mengatakan sepatah kata pun dan terbang langsung ke arahnya. Tidak hanya memotong peluru secepat kilat. Dapat membantu anak itu tepat waktu. Pada saat ini, Ana muncul, dia mengambil pisau dan menikam pemimpin sampai mati. Akhirnya membalaskan dendam keluarga. Tapi ketika kalian bertiga hendak pergi, Tengka dihentikan oleh Tuan Long. Karena Tengka mengkhianati organisasi, Long hanya mengikuti perintah. Ini adalah dua pembunuh teratas. Dangka melakukan langkah pertama. Itu adalah serangan yang sengit tetapi tiba-tiba dengan mudah dihentikan oleh Long. Dalam pertempuran ini bahkan langit dan bumi akan berubah warna. Lama menggunakan sarungnya untuk mengusir Tengka. Serang dengan tangan yang lain dengan pedang suci. Dangka berjuang untuk segera menyelesaikannya. Tapi apakah itu master seni bela diri, kemenangan atau kekalahan hanyalah masalah pemikiran. Di ronde kedua, Dangka menang. Tepat di sebelah pisau di depan leher Long. Pada saat ini, ajaran hormat tuannya muncul di benaknya. Adalah seorang pembunuh profesional papan atas yang harus melepaskan hasrat dan nafsunya. Kekalahan lebih memalukan dan menyakitkan daripada kematian. Sebelum dia meninggal, Kakak Long menasihati Dangka. Tinggalkan anak-anak musuh sesegera mungkin jika tidak. Akan menghadapi pengejaran bayi lucu saat dewasa. Assassins akan kalah ketika mereka emosional, menjadi pembunuh ayah anak itu. Dangka benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ketika bayi itu tumbuh, jadi dia memutuskan untuk memberikan bayi itu. Biarkan Ana merawatnya dan meninggalkan kota sendirian. Tetapi organisasi tidak berhenti di situ. Bahkan ketika Dangka pergi ke kutub utara untuk menjual ikan, masih diburu oleh para pembunuh. Setiap kali dia melakukan itu, dia akan membakar semua jejak. Keluarkan pedang lama untuk menghadapi kedatangan kelompok pembunuh. Yang pernah membunuh 10 orang dalam waktu kurang dari 100 langkah, darah ada di mana-mana.